Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini kita ada lagi di dalam doa puasa 40 hari. Mari bawa hati kita, bawa kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan lewat doa dan penyembahan yang kita akan naikkan hari ini. Yesus Tuhan, di hadirat-Mu tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hiduplah dalamku Tuhan, sebab di hadirat-Mu ku rasakan kedamaian, ku rasakan ketenangan. Di hadirat-Mu Tuhan, kami rindukan kuasa-Mu mengalir dalamku, menjamah hatiku, memulihkan hidupku. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami percaya ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, kami merasakan ketenangan, kami merasakan sukacita dan damai sejahtera yang tidak dapat dibeli oleh dunia ini Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kami dipulihkan. Dalam hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang merestorasi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus.
berbicara lebih lanjut dalam hidup kami Tuhan, karena kami siap dibentuk lewat kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini merupakan hari perdana di mana kita masuk dalam puasa raya 40 hari. Dan menjadi perenungan kita saat ini adalah menjadi saksi yang benar. Tuhan mau agar kita semua jemaat Gereja Betani Indonesia Kota Bitung menjadi saksi yang benar. Kita akan membaca firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26 sampai yang ke-27. Firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tuhan menghendaki agar setiap kita, orang percaya, jemaat Gereja Betani Indonesia House of Worship, benar-benar menjadi saksi di tengah dunia ini. Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang percaya itu adalah garam dan terang di dalam dunia. Seperti dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Menjadi saksi yang benar itu harus dimulai. Pertama, seorang saksi yang benar haruslah mengalami terlebih dahulu kasih Kristus. Kita tidak akan pernah bisa menceritakan bahwa Allah itu baik kalau kita belum pernah mengalami kebaikan Tuhan. Allah itu dahsyat kalau kita tidak pernah mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan. Seperti di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 berkata, saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Kita akan dikategorikan menjadi saksi dusta kalau kita belum pernah mengalami akan kasih Kristus dalam hidup kita. Seorang saksi itu tidak sama seperti reporter. Reporter itu memiliki tugas menyampaikan informasi tentang orang lain, tentang apa yang dia alami orang itu. Dan dia terjemahkan dengan bahasanya sendiri untuk dia sampaikan di depan banyak orang. Tetapi saksi bukanlah demikian. Dia harus benar-benar mengalami kasih dan kuasa Tuhan, sehingga yang dia sampaikan itu bisa dirasakan, bisa membuat orang menjadi percaya, karena pesan itu bisa sampai kepada setiap telinga yang mendengarkan. Hidup kita yang sudah mengalami kasih Tuhan, biarlah itu yang kita ceritakan. Itu yang kita harus sampaikan agar supaya orang yang belum pernah mengalami kasih Kristus akan mengalami kasih Kristus. Menjadi saksi yang benar. Poin yang kedua adalah harus hidup dalam keteladanan Kristus.
di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 berkata bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kesaksian kita akan diterima baik ketika orang melihat cara hidup kita seperti apa yang kita saksikan. Cara hidup kita adalah mengikuti teladan Yesus, menjadi berkat bagi sesama, menjadi pribadi yang menguatkan setiap orang yang lemah, menjadi pribadi yang memberikan semangat ketika orang itu mengalami keputusasaan. Ingat, menjadi saksi yang benar, itu yang dirindukan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima, mengajarkan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu di akhir zaman ini. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat, beri kami kuasa Roh Kudus-Mu, dan pakailah kami menurut kasih dan anugerah yang sudah Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa saat ini, beri kemampuan bagi kami semua, keluarga besar Gereja Betani Indonesia Kota Bitung House of Worship, menjadi pribadi yang kuat di dalam Engkau, bahkan di dalam menjalani puasa raya selama 40 hari ke depan. Kami percaya kekuatan daripada Tuhan akan selalu dicurahkan, dilimpahkan bagi kami. Tidak ada yang mustahil ketika Tuhan berkehendak bagi setiap kami. Kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi kami, pemulihan akan kami alami, bahkan berkat-berkat yang datang dari surga tercurah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang Kau berikan bagi kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.